Bapak Ibu petani kakao Desa Nagosari yang saya cintai, sebelumnya perkenalkan saya Saskia Delova sebagai penyuluh pada malam hari ini. Kita semua tahu kakao kita adalah yang terbaik. Namun mengapa setelah bertahun-tahun kita menanam, hasilnya masih sering tertekan? Mengapa harga jual biji kita selalu sulit menembus 30.000 atau bahkan 35.000 per kilo? Padahal coklat di toko itu sangat mahal Bapak Ibu. Kita telah melakukan identifikasi. Masalahnya itu bukan lagi di kebun, karena Pusil Koka itu sudah memberikan bibit yang sangat unggul. Masalah utamanya ada di pasca panen dan pemasaran Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk permasalahan yang pertama, mayoritas biji kakao yang kita jual adalah biji non-fermentasi. Artinya mutunya itu masih sangat curah atau bulk. Pedagang pengumpul membelinya itu dengan harga rata-rata Bapak Ibu sendiri, tanpa peduli kita sudah memanen yang terbaik. Akibatnya biji kita itu tidak bisa bersaing di pasar premium internasional. Maka Bapak Ibu, mari kita rumuskan masalah inti kita. Masalahnya itu bukan hanya harga yang rendah, tapi kita gagal menciptakan sistem yang menghargai kualitas. Rumusan masalah intinya adalah rendahnya nilai jual dan daya saing kakao kita disebabkan oleh ketidakmampuan kolektif kita dalam menghasilkan biji terfermentasi atau biji premium secara konsisten yang diperburuk oleh rantai pasok panjang yang tidak memberikan insentif harga yang adil atas kualitas. Kita harus mengubah ini. Kita harus menghasilkan kakao yang dihargai mahal karena kualitasnya, bukan karena kuantitasnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Solusinya, kita akan fokus pada dua pilar utama dalam fasilitas agroniaga ini. Kita akan menguasai proses dan menguasai harga. Nah, untuk solusi pilar yang pertama ada penguasaan mutu nih Ibu Bapak sekalian. Pertama, kita harus terstandar. Kita akan mulai pelatihan dan penerapan fermentasi terstandar. Untuk fermentasi adalah kunci yang mengubah biji pahit menjadi biji beraroma. Yang pertama ini ada pelatihan intensif Bapak Ibu. Pusil Koka akan mendampingi kita dalam menetapkan SOP fermentasi yang harus kita ikuti bersama. Seperti misalnya itu fermentasi 5-7 hari dalam kotak fermentasi yang sama, menggunakan suhu yang terkontrol. Dan yang kedua ini ada alat bersama. Kita akan difasilitasi dengan kotak fermentasi kolektif dan alat uji kadar air. Ini adalah investasi bersama untuk memastikan setiap batch biji kita memiliki mutu yang seragam. Dan yang ketiga itu ada pengawasan mutu internal. Kita tetapkan 1 atau 2 anggota kelompok sebagai petugas quality control yang bertugas melakukan cut test atau uji belas sebelum biji dijual. Dan yang pilar kedua ini ada penguasaan pasar Ibu Bapak sekalian. Kedua mutu yang baik harus dibayar mahal. Kita harus memotong rantai pasok yang panjang. Yang pertama ini ada penguatan kelembagaan. Kita akan menguatkan koperasi, kelompok tani, kita sebagai pusat penjualan tunggal. Jangan lagi menjual ke pedagang desa ya Bapak Ibu secara individu. Semua hasil panen premium kita kumpulkan di satu tempat. Dan yang kedua ini ada kontrak berbasis mutu. Sebagai kelompok yang terstandar, kita akan bernegosiasi langsung nih dengan industri pengolahan atau eksportir yang mencari fine flavor cocoa. Kita akan menuntut kontrak pembelian jangka panjang dengan harga yang mengacu pada standar mutu kita, bukan harga pasar curah. Nah, dan yang ketiganya atau yang terakhir ada pemasaran digital. Kita akan memanfaatkan e-commerce dan media sosial untuk mempromosikan kakao kita dengan branding kakao fermentasi Desa Nagosari. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Langsung ke artisan kalkulator atau konsumen akhir. Bapak Ibu sekalian, menjadi petani kakao yang sejahtera bukan hanya mimpi. Itu bisa terwujud jika kita mengubah pola pikir dari menjual kakao curah menjadi menjual produk premium yang sudah difermentasi dengan identitas kuat. Nah, fasilitas ini bukan hanya sekedar pelatihan. Ini adalah jalan kita menuju kemandirian agroniaga. Mari kita mulai dengan komitmen penuh untuk melaksanakan SOP fermentasi mulai minggu depan. Ya Bapak Ibu, siapa yang siap mengubah nasib kakao kalau bukan kita sendiri? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.